Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ini, mari sama-sama kita berdoa sebagaimana yang sudah kita pelajari, yaitu doa di pagi hari. Kalau bisa doa ini dibaca setiap ba'da subuh, ya. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca doa ini satu pagi 3 kali baca. Nanti sore baca lagi 3 kali. Sebelum tidur baca lagi 3 kali. Apa manfaat dari doa ini? Ya, doa ini diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau yang di akhir hayatnya beliau selalu bersanding di makam Rasulullah, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi beliau memberikan amalan ini kepada Abu Bakar agar kiranya terhindar dari mara bahaya. Baca doa ini, semoga dari pagi, petang hingga malam kita dihindarkan dari mara bahaya yang tidak bisa kita selesaikan permasalahannya, ya. Jadi baca doa ini ketika hadir mara bahaya, semoga Allah mudahkan dan berikan jalan keluar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama kita meminta 3 doa. Kita 3 minta pertolongan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rezeki yang ini bukan yang halal tapi yang thayyib. Apa? Yang thayyib. Thayyib itu apa? Baik. Ya, di sini rezekinya yang thayyib. Saya salah ketik, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Artinya bukan hanya sekedar halal tapi apa? Baik. Kemudian amalan yang diterima. Hari ini kita berkumpul tanggal 31 Juli 2023 yang bertepatan dengan 13 Muharram 1445 Hijriah. Ya. Ada amalan sunnah yang bisa kita lakukan di hari ini, yaitu amalan apa? Ayyamul bid, ya. Saumu, puasa ayyamul bid, yaitu 3 hari berturut-turut, itu bagaikan saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Maka siapa yang mendawamkan, siapa yang mengistiqomahkan, siapa yang membiasakan puasa ayyamul bid 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana dia berpuasa sepanjang tahun. Nggak bisa kita hari ini bulan depan, nggak bisa bulan depan, bulan depannya lagi, nggak bisa bulan depannya lagi, minimal 1 tahun sekali. Setahun sekali nggak bisa, sekali seumur hidup. Nggak bisa sekali seumur hidup, kelewatan. Dikasih tahu tapi nggak dijalanin.
Jadi utamakan, usahakan, semoga kita bisa mendawamkan amalan-amalan sunnah. Yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak berpahala, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita beri judul adalah kita butuh Allah. Kira-kira leres napa boten? Kita butuh Allah. Siapa di sini yang enggak butuh Allah? Semua orang pasti butuh Allah. Sedih butuh Allah apa enggak? Seneng butuh Allah apa enggak? Kalau lagi kaya butuh Allah apa enggak? Masa kaya butuh Allah? Hah? Miskin butuh Allah? Kalau enggak punya duit butuh Allah apa enggak? Kalau dia punya utang butuh Allah apa enggak? Kalau enggak punya utang butuh juga. Nikah butuh Allah apa enggak? Butuh. Supaya apa? Allah datang ke pernikahan kita. Jangan sampai di dalam acara pernikahan Allah enggak datang. Ini saya mengingatkan siapa yang punya anak, siapa yang punya cucu, kalau nikahin anak, nikahin cucunya, jangan sampai Allah enggak hadir dalam pernikahan kita, anak kita, cucu kita. Jangan sampai pas udah datang Allah pergi, malaikat pergi. Kok bisa? Jam 12 itu waktunya sholat. Jam 12 waktunya sholat. Ketika dipanggil buat sholat, jangan sampai enggak datang. Hayya 'alas sholat. Pengantin baru, sini sholat. Mau enggak rumah tangganya sakinah? Sini. Hayya 'alal falah. Yang lagi ketawa ketiwi, sini sholat. Jawaban dia apa? Mengko. Lihat. Yang tadinya Allah ada, akhirnya pergi. Antar pas sehari 2 hari masih bulan madu. Pas udah setahun, cekcok. Dia nyariin Allah, di mana Allah? Padahal Allah datang, tapi dia nggak menyambut Allah. Kita semua butuh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamulah yang butuh Allah. Lihat nih, antumul fuqara ilallah, kamulah yang butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lihat di sini, ya ayuhan nas. Allah mengingatkan kepada kita, bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang yang percaya, tapi semuanya, manusia semuanya. Yang baru percaya, yang percayanya setengah-setengah, ya. Semuanya nih dipanggil sama Allah, wahai manusia. Dan ditekankan lagi oleh Allah, antumul fuqara. Antum itu siapa? Kalian nih orang banyak. Maka antum juga bisa kamu orang banyak, bisa juga kamu orang yang dihormatin. Misal kalau ada Pak Kiai, kita bisa ngucapin dengan kata apa? Antum. Maka kalau kita itu mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, ini juga nih hati-hati, ditulis nih, jazakallah. Kalau ustadznya laki-laki, kalau perempuan jazakillah. Kadang saya sering diucapin jazakillah Pak Ustadz gitu ya. Tapi saya mau balas, ibu-ibu udah tua. Biasanya kalau tua itu sensitif, ya kan? Perasaannya
gimana gitu ya. Nanti kalau misalkan langsung dibenerin, Bu, pangapunten salah, takutnya besok nggak ngaji lagi. Ya. Jadi hanya bisa mendoakan semoga suatu saat nanti saya bisa memberikan arahan tentang masalah ucapan terima kasih. Kalau laki-laki yang kita ucapin jazakallah, pakai ka, kaullah. Kalau perempuan ki, jazakillah. Kalau sama kiai, sama suami itu bukan jazakallah. Karena suami adalah orang yang jenengan hormati, maka usahakan jazanya itu diganti jadi apa? Jazakumullah. Apa? Jazakumullah. Ya. Jadi kalau misalkan kita jenengan nih ditransfer uang sama suami 15 juta per minggu gitu ya. Seneng apa enggak? Seneng banget atau seneng banget? Amin. Doanya orang yang puasa diijabah. Aminin aja, ya kan? Amin. Jadi kalau misalkan seandainya jenengan dikirimin uang 2 juta, mana mungkin Pak Ustadz gitu ya? Hayalan aja gitu ya. Aminkan saja, karena kita nggak ada yang tahu dari mulut siapa doa itu diijabah. Hari ini jenengan datang ke sini, malaikat hadir di sini. Apa yang kita ucapin, apa yang kita lakukan, semua dipantau. Nanti dilaporin sama siapa? Sama Allah. Langsung laporannya ke pusat, kepada Allah. Dan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara, kamu nih semuanya termasuk saya fuqara. Apa itu? Fakir. Fakir itu cuma satu, kalau fuqara banyak, lebih dari satu. Siapa yang fakir? Kita nih fakir. Bukan miskin lagi, tapi apa? Fakir. Kalau miskin itu kekurangan, kalau fakir serba kekurangan. Kita ini bukan hanya sekedar miskin, tapi apa? Fakir. Menurut siapa? Allah. Kadang kita merasa miskin menurut manusia, maka ada orang miskin, ada orang kaya. Tapi versi siapa? Manusia. Namun versi Allah, kita adalah orang fakir. Fakir itu lebih rendah dibandingkan miskin. Maka ada orang-orang yang dikategorikan miskin, dia masih punya gelang, leres nggih? Ketika ngambil bulanan gitu kan, dia punya handphone, punya motor, kok masih sih dapat uang bulanan dari pemerintah gitu ya? Karena dia masih punya kekurangan. Tapi kalau fuqara, orang fakir, bukan hanya kurang, tapi serba kurang. Segalanya kurang. Kalau tadi miskin, mungkin pendapatan yang kurang. Ya. Pengeluaran banyak, pendapatan kurang. Tapi kalau fakir, udah pendapatannya nggak ada, pengeluarannya banyak, kerjaan nggak punya, rumah nggak punya, semua nggak punya. Siapa itu? Kita semua. Kita semua nih. Ustadz, saya punya rumah. Hari ini punya. Dalam waktu 1 menit bisa nggak di rumahnya itu dihancurkan? Bisa nggak rumahnya itu terbakar? Bisa. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi ini milik siapa? Milik Allah. Bukan milik kita. Kita hanya diberi amanah sementara. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini adalah orang yang serba kekurangan. Rezekinya kurang. Benar apa enggak? Apalagi makanannya kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Semuanya kekurangan, harta kurang, apalagi makanan kurang, ya, buah-buahan juga kurang, semua serba kurang. Ada di sini yang berlebihan? Nggak ada. Semuanya serba kurang. Alhamdulillah Pak Ustadz, ekonomi saya, pendapatan saya kelebihan Pak Ustadz. Tapi kekurangannya, suami saya pelit banget. Lihat nih, ada kekurangannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya baik, ya kan? Rezeki saya alhamdulillah semuanya sudah dicukupin. Tapi ya satu Pak Ustadz, suami saya tukang selingkuh Pak Ustadz. Saya pagi-pagi dapat curhatan dari orang. Apa curhatannya? Seorang istri punya suami, tinggal sama ibu kandungnya, ternyata ibu kandungnya selingkuh dengan suaminya. Kepriwejan. Masalah kita itu macam-macam, ya kan? Oleh karena itu disinilah kita adalah seorang fuqara yang membutuhkan Allah. Kenapa? Karena Allah bukan kaya, tapi maha kaya. Tadi kan sudah dibaca tuh Asmaul Husna, gitu kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Ada yang belum hafal? Nanti di rumah dengerinnya Asmaul Husna. Jadi pas mau tidur dengerin, siang-siang dengerin, malam-malam dengerin. Insya Allah minggu depan kita hafalin. Kalau bisa akhwat bergerak, bikin perlombaan ngapalin Asmaul Husna. Wah, ya kan? Kan kita kan ada sosial tuh. Sekali-kali nih kita tes. Kapan? Misalkan bulan depan. Kalau nggak ada event, ya nggak ada kegiatan, bikin apa? Perlombaan hafal surat Trikul. Loh, susah loh Trikul itu. Yang paling susah dari Trikul itu apa? Al-Falaq. Bulak-balik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri fil 'uqad wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bolak-balik kan? Coba aja dites satu-satu nih. Ada yang siap? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Maka ketika kita butuh Allah dan kita adalah seorang yang fakir, orang tidak punya segalanya, kerjaan nggak punya, tempat tinggal nggak punya, pendapatan nggak punya, semuanya serba kekurangan, maka tidak ada yang bisa disombongkan. Maka kalau kita udah mau sombong tuh, langsung cepet-cepet baca istighfar. Apa yang mau disombongin? Nggak ada yang mau disombongin sama kita, ya. Mobil, baru punya mobil, ada yang lebih daripada itu. Nggak ada yang bisa melebihi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus dimiliki orang yang membutuhkan Allah. Ada beberapa hal yang harus dimiliki orang yang masih butuh Allah.
Siapa yang butuh Allah, maka dia harus memiliki ini. Ya, dia butuh Allah buat apa? Dia harus milikin ini. Yang pertama adalah selama dia butuh Allah, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Kita nih semuanya nih, siapa yang masih butuh Allah, yang pertama wajib bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah itu adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan perintah Allah, jangan tinggalkan. Kerjakan, jangan tinggalkan. Jauhi larangannya, jangan dekati larangannya. Dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini bulan Muharram, awal tahun baru Hijriah. Bismillah, tahun ini kita hijrah. Hijrah itu artinya taroka, meninggalkan. Meninggalkan yang buruk menjadi baik dan tidak akan kembali lagi. Maka siapa dia yang bertakwa kepada Allah, lakukan beberapa hal yang dicintai Allah, terutama amalan yang sangat dahsyat. Siapa orang yang lagi butuh, ya, butuh Allah, jangan sampai nih tinggalkan 3 amalan ini. Jangan sampai orang meninggalkan 3 amalan ini. Di dalam surat Fatir ayat 29. Ini kan kuncinya ya. Orang yang punya utang nih, mau lunas utangnya, amalan ini 3 nih. Sholat, baca Quran, infak. Yang punya suami pagi-pagi dibangunin, mas bangun. Lakukan nih, sholat, baca Quran, infak. Yang mau anaknya jadi anak soleh soleha, sholat, baca Quran, infak. Yang mau hidupnya tenang, sholat, baca Quran, infak. Yang mau hidupnya bahagia dunia akhirat, sholat, baca Quran, infak. Jadi kuncinya apa? Ya 3 ini. Dan ketika orang punya masalah, lihat aja di sini nih. Orang yang punya masalah, yang diselesaikan bukan masalahnya, yang diperbaiki bukan masalahnya. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berfirman, jadilah. Selesai masalah. Maka yang perlu diperbaiki apa? Ibadahnya. Gak ada lagi tuh selain Allah. Maka cuma satu prinsipnya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. La ilaha illallah. Gimana caranya Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus? Sholat, baca Quran, infak. Fatir ayat ke-29. Jangan sampai ditinggalkan. Kerjakan sholatnya, jangan tunda. Baca Qurannya, didawamkan. Infaknya diperbanyak. Yang pertama adalah sholat. Apa? Sholat. Sholat baik, hidup baik. Sholat gak baik, hidupnya gak baik. Kira-kira leres napa boten? Ada orang nih, dia punya masalah, tanya aja sama dia, sholatnya gimana? Sholatnya di mana? Sholatnya jam berapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi
yauman. Lihat nih. Kemarin saya pernah ngasih kertas ya. Kertas 40 hari bersama Allah. Ada orang yang ngomong, dalilnya mana nih? Dalilnya mana? Gitu kan? Kertas to orang nana dalilnya. Nah, nah. Ini nih dalilnya nih. Siapa yang melaksanakan sholat lillahi, karena Allah, bukan karena buat bayar utang, bukan karena dilihat sama mertua, tapi apa? Lillah. Maka ketika dia sholat, niatnya apa? Lillah. Coba niat sholat subuh gimana? Usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar lillah. Arba'ina 40 yauman hari, 40 hari. Fi jamaah, dalam keadaan berjamaah. Yudriku takbiratal ula, dan dia selama 40 hari mendapatkan takbir yang pertama. Jadi bukan cuma sekedar sholat, tapi sholat yang dapat takbir yang pertama. Bukan sekedar sholat, tapi sholat berjamaah dari awal. Jadi enggak terlambat. Selama 40 hari. Kira-kira gampang atau angel? Wah. Sholatnya sholat. Terlambat ya kategorinya enggak terlambat. Tapi sing mandan angel apa? Dapetin takbiratul ihram yang pertama. Allahu akbar, mulai dari Allah sebelum akbar dia udah ngikut. Wangel apa betan? Wangel. Berapa hari? 40 hari. Berjamaah. Kutibat lahu bara'atani, maka orang yang mengikuti sholat 40 hari dan dia tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam yang pertama, maka ia akan dicatat terbebas dari dua hal. Yang pertama, bara'atum minan nar, bebas dari siksa neraka. Yang kedua, bara'atum minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Munafik itu apa? Pura-pura happy padahal sedih. Ya kan? Pura-pura romantis padahal miris hidupnya. Ya kan? Pura-pura ketawa padahal menangis. Ada nggak yang kayak gini? Banyak. Hidupnya cuma pura-pura. Pura-pura punya mobil padahal minjem. Ya kan? Mendingan kan seadanya, jalan kaki, ngontel, pakai motor. Sing penting apa? Lunas. Ya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Maka coba lakukan amalan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Siapa yang melakukan 40 hari berturut-turut, sholatnya berjamaah, bagi siapa? Laki-laki. Jadi kalau misalkan dia punya masalah, dia nggak bisa dikerjain sendiri nih. Dia lagi punya masalah ekonomi, masalah dagang, masalah kerjaan. Istrinya sholatnya rajin banget, tapi suaminya ibarat burung, dia punya dua sayap. Yang satu dia bisa terbang, tapi yang satu nggak bisa terbang. Kira-kira burungnya bisa terbang apa enggak? Enggak.
Sayap kanan suaminya, sayap kiri istrinya. Suaminya sholat, istrinya sholat. Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran. Habis itu terbang bareng-bareng. Selesai masalah juga cepat selesai. Tapi kalau istrinya doang yang baca Quran, suaminya doang yang baca Quran, ibarat kata burung itu dia naik jatuh maning, baru naik jatuh lagi. Kita nih mau jual rumah nih, dia punya utang. Salah satu cara menyelesaikan utang menurut dia apa? Jual rumah. Terus ya, ada nggak yang kayak begini? Tapi gampang nggak jual rumah? Sulit jual rumah. Dulu ibu saya jual rumah itu sampai 15 tahun. Alhamdulillah nggak laku. Buat bayar utang, utangnya juga nggak lunas-lunas. Tapi pas utangnya lunas, rumahnya baru laku. Kira-kira enak apa enggak? Enak. Untung apa enggak? Untung. Tapi kan menyedihkan dulu. Gimana caranya? Yang tadi nih, bareng-bareng sama-sama. Maka ketika ada orang datang ke rumah saya, Pak Ustadz, saya punya masalah nih Pak Ustadz. Dia sendirian datang, saya bilang besok datang ke sini berdua. Saya ngomong sampai berbusa, yang didengar sama siapa? Istrinya doang, suaminya enggak. Bareng-bareng berdua, datangnya berdua, terbangnya berdua, suka, senang berdua, bahagia, sedih berdua. Suaminya sholat, istrinya sholat. Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran. Suaminya senang, istrinya senang. Gitu loh. Ibarat kebahagiaan itu dimiliki bersama. Ini. Jadi yang sholat suaminya, istrinya juga sholat. Siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan, perbaiki sholatnya. Cuma itu tok. Kira-kira mudah apa enggak? Mudah didengar, angel dilakoni. Leres napa boten? Hayya 'alas shalah, mengkomaning. Ya kan? Bismillah nih, tahun baru Hijriah, semangat. Usia kita udah enggak muda lagi. Saya 28 Juli kemarin udah 41 tahun. Uban sudah mulai ada. Uban sudah mulai banyak. Mau ngapain lagi kalau enggak diperbaiki ibadahnya? Kita enggak ada yang tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu apa? Salat. Perbaiki salat kita. Astagfirullah. Begitu banyak sholat yang kita tunda-tunda. Sedangkan siksaan itu nggak akan pernah ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian kita nggak akan pernah ditunda. Bahagiakan hidup kita dengan bahagia sholat 5 waktu tepat di awal waktu. Bismillah. Semoga niat kita di tempat ini memperbaharui indahnya hidup kita di dunia ini, insya Allah. Ini yang pertama, sholat. Ya, sholat. Yang kedua, baca Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang paling baik di antara kita? Apakah orang yang baik itu adalah orang kaya? Belum tentu. Siapakah orang yang paling baik di antara kita? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang membaca Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bukan orang yang hafal Qur'an saja, yang belajar Qur'an pun dia adalah orang yang paling baik. Kalau setiap hari jenengan belajar Qur'an, Bismillah, I, U, ya.
Masya Allah. Semakin sedih kalau saya itu mendengarkan istri saya jam 3 malam dia udah bangun kemudian bersuara. Dia belajar sendiri, Bu. Dia belajar siang hari, dipraktekkan kapan? Malam hari. Ya Rabb. Saya tanya, kenapa masih belajar? Cuma satu, semoga anak-anaknya juga bisa belajar Quran nantinya. Karena yang utama dalam kehidupan itu bukan kita berharap anak kita soleh. Bukan hanya sekedar berharap, tapi menjadi. Kita enggak berharap, ya, kita enggak mencari suami yang soleh, tapi menjadi istri yang soleha. Bukan mencari, tapi apa? Menjadi. Maka mulai sekarang enggak ada waktu lagi. Apalagi anak kita sekarang kita sekolahin di mana? Di pondok pesantren. Dan pondok pesantrennya pondok pesantren yang ngapalin Quran. Sedangkan kita di rumah ngapain? TikTokan, FB-an, delengin status liane, nangis ketika melihat status yang sedih. Tapi ketika baca Quran ngantuknya sampai 7 kali. Ya Rabb. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Maka orang yang sibuk dengan Al-Qur'an itu ada 2 macam. Yang pertama dia mahir, yang kedua belajar Quran. Jadi orang yang sibuk dengan Quran itu ada berapa macam? 2. Yang pertama mahir, yang kedua baru belajar Al-Quran. Kira-kira kita kategori mahir, pinter, atau baru belajar Quran? Orang yang baru belajar Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, orang yang belajar Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala belajar Quran dan pahala susah payah dalam belajar Al-Quran. Di Akhwat Bergerak ini ada program Tahsin Al-Quran. Ada ya? Hari apa? Hari apa? Rabu, Sabtu. Yang belajar berapa orang? Berapa orang Bu Yani yang belajar? 10 orang. Berarti semuanya udah bisa belajar Quran. Atau memang qadarullah waktunya belum pas Pak Ustadz gitu ya. Alasan yang sangat mungkin waktunya belum pas. Supaya terhindar dari alasan yang macam-macam. Insya Allah. Kalau bisa belajar, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Tapi boleh nggak saya baca Latinnya? Boleh. Tapi jangan puas dengan membaca Latinnya. Kalau bisa baca ayatnya, baca Arabnya. Karena dia akan mendapatkan pahala baca Quran. Yang kedua apa? Susah baca Qurannya, susah payahnya. A, bu, a, mangap, a, i, nyengir, i, u, mencucu, u. Coba baca a, i, u. Bu, mencucu. Ustaz, bibir merah saya baru. Coba ba, nempel ba. Ustaz, bisa nggak yang nggak nempel? Nggak bisa. Nempel ba. Bismillah ba. Nempel ba. Wali babna minal mubni mubaba wali ba. Sekarang a.
Alamin, ngalamin. Alamin bu, coba sekarang alamin, ngalamin, bulak balik, ngak maning. Coba sekarang diganti sama alamin tuh bisa. Sekarang coba baca ngalamin. Susah payahnya itu kita dapat pahala, Bu. Kira-kira enak apa enggak? Enak. Terus saja sampai akhirnya kita bisa menjadi penghafal Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Shahibul Quran itu akan tampil beda. Dia akan tampil beda. Kalau orang yang sudah dekat dengan Quran, dia akan tampil beda. Hari ini siapapun yang disibukkan dengan Quran, maka bersyukurlah. Hari ini yang hari-harinya pegang Quran, itu merupakan karunia. Ada nggak orang yang seperti ini? Ada. Setiap sholat jangan lupa baca Quran. Yang dibuka Quran. Habis sholat Quran, habis subuh Quran, zuhur Quran, asar Quran, maghrib Quran, isya Quran, tahajud Quran, duha Quran, buka. Nggak bisa baca satu juz, satu lembar nggak bisa, satu halaman nggak bisa, setengah halaman nggak bisa, satu ayat nggak bisa juga, kelewatan, nggak bisa baca juga. Ya sudah, dibacain aja deh, yasinan deh. Sing mandan angel yang mana, Bu? Yang mandan angel itu pegang Quran, buka, lihat, baca. Belum tentu loh Quran yang ada di rumah kita itu kita pegang tiap hari. Leres napa boten? Apalagi buka tiap 5 kali waktu sholat. Coba deh, kita biasakan amalan yang berat ini, kita biasakan. Kenapa? Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaannya. Kita mengorbankan nggak waktu kita? Iya. Habis sholat, zikir, doa, habis itu buka Quran, baca Quran. Kita butuh waktu 5-10 menit setiap harinya. Lihat aja. Pasti ada yang berbeda dalam kehidupan kita. Nggak ada yang sama. Kenapa? Karena dia baca petunjuknya, nggak bakal kesasar. Coba aja. Sebelum dagang baca Quran, sebelum kerja baca Quran. Pagi-pagi nih, sebelum masak baca Quran dulu. Sebelum bangunin suami baca Quran dulu. Biasanya bangunin suami langsung bangun, Pak, bangun. Dasar suami gitu. 20 tahun nikah nggak pernah dia bangun, gerutu aja. Yang tadinya niatnya dapat pahala, jadi dapat apa? Dosa. Lihat, sebelum kita bangunin suami baca Quran dulu, walaupun cuma 1 ayat. Buka alif lam mim, shadaqallahul azim. Mas bangun, yuk mas, saya udah baca Quran mas. Mas, ayo mas bangun, yuk baca Quran bareng-bareng. Atau mau saya bacain Qurannya? Ya udah bacain deh, gak apa-apa gitu kan. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim gitu kan. Suaminya langsung bangun tuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah nih. Ya. Maka Quran itu yang membuat beda itu apa? Orang yang biasa membaca Quran ini menjadi solusi bagi dirinya. Menjadi hiburan bagi dirinya.
Maka ada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya Al-Quran ini menjadikan solusi hiburan baginya. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Apal? Entar saya kirim ya. Entar dikirim dihafal. Enak kan? Enak. Entar dikirim lewat foto, nanti dihafal. Baca doa ini, semoga Al-Quran ini menjadi penenang dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baca Quran. Yang ketiga, dalam takwa itu apa yang harus dikerjakan lagi? Yaitu adalah infak. Apa? Infak. Ini adalah surat Fatir yang tadi saya sampaikan. Innalladzina yatluna kitaballah. Siapa orang yang baca Quran, wa aqamus shalah, dia diriin salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dia berinfak sirra wa alaniya. Jadi kalau kita berinfak itu boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Jangan sampai ada yang ngomong, dia kok sedekah pakai terang-terangan, pakai dipoto-foto segala. Ria. Gak usah dijawab. Kalau mau jawab cuma satu, ria ada di timur pendopo. Sedekah itu, berinfak itu boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Ya, boleh sembunyi nggak kelihatan, boleh terang-terangan. Kalau ada yang ngikutin, maka dia akan mendapatkan pahala tambahan. Ini nih, siapa yang melakukan 3 amalan ini, dia tidak akan pernah merugi. Coba, perdagangan yang untung itu yang apa? Dia melakukan sholat, baca Quran, infak, lakukan ini. Tapi sholat bukan cuma sekedar sholat yang di awal waktu. Bismillah. Jadi kalau ada orang nih, dia punya masalah, solusi yang utama itu apa? Coba perbaiki sholatnya, coba perbaiki bacaan Quran. Banyak orang yang punya masalah itu, ternyata masalahnya apa? Dia nggak baca Quran, Bu. Apa masalahnya? Dia sering menunda-nunda waktu sholat, bahkan dia tidak sholat. Ada nggak orang yang nggak sholat? Ada. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Coba. Bisa nggak sholat? Bisa tuh. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukan ibadah sholat sampai kapan? Husnul khotimah. Ini. Jadi yang pertama, ya, yang pertama, orang yang butuh Allah, dia harus takwa kepada Allah. Yang kedua, yang harus dimiliki orang yang membutuhkan Allah, dia harus memiliki sifat wara. Apa? Wara. Sifat apa? Wara. Sifat wara itu, ya, sifat wara itu adalah, ini bukan infak, ini salah. Sifat wara itu adalah meninggalkan setiap perkara subhat yang masih samar, termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara yang mubah, yang berlebihan. Makan boleh nggak? Boleh. Berlebihan, ini yang tidak diperkenankan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram namanya apa? Subhat. Yang bisa membedakan itu dari mana? Dari hati jenengan. Ya.
Maka dalam sifat waro ini yang perlu diperhatikan itu apa? Makanannya, minumannya, pakaiannya, juga penghasilannya. Apa? Pakaiannya, minumannya, apalagi? Pakaiannya juga penghasilannya. Makanannya halal apa enggak? Minumannya juga. Pendapatannya juga. Dari mana sumbernya? Kita sudah tahu yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kita udah ngaji nih di sini, jauh-jauhin deh tuh. Dari apa? Riba. Ustadz kepepet butuh. Justru ketika kepepet angkat tangan doa. Ustadz sih nggak pernah ngerasain, sering saya ngerasain, gitu kan? Jadi kalau ada orang, Ustadz saya ini lagi bangkrut, ya sabar. Ustadz sih cuma ngomong sabar-sabar, nggak pernah ngerasain. Pernah saya ngerasain. Ngerasain apa? Bangkrut, ngerasain nggak punya duit sama sekali, belas. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini nih. Takwa, kemudian mempunyai sifat wara. Hati-hati dalam berpakaian. Hati-hati dalam menerima sesuatu. Kira-kira ini halal, haram, atau kita ragu. Jangan sampai kita asal pakai. Jangan sampai kita asal makan. Jangan sampai kita asal minum. Pastikan semuanya halalan thayyiban. Emang ada orang yang halal tapi nggak thayyib? Ada. Jualan makanan halal apa enggak? Halal. Tapi ketika dia jualan ngejelekin orang lain, jualan dia ini yang tadinya halal menjadi halal tapi nggak thayyib. Kenapa? Jangan beli ya Mas Ono, mendingan beli sama saya nih. Ini apa namanya nih? Risol. Ya kan? Ini risol mayo, ini saya buat dengan bismillah. Kalau di sana buat risol mayonya sambil dangdutan, Bu. Beli di saya aja, dapat pahala. Gitu loh. Cara baik apa enggak baik? Jualannya halal apa enggak? Dari sumber yang halal, tapi enggak baik. Dia jualan buah. Halal enggak jualan buah? Halal. Semua jualan itu baik. Tapi dia melakukan tidak baik dengan apa? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan, ini yang tidak baik, ya. Maka hindarkan semuanya ini. Kita harus hati-hati, harus memiliki sifat apa? Warok. Malam-malam dibangunin suami, Bu, bangun Bu. Insyaallah. Baru pulang Pak, iya. Nih buat Bapak, dikasih amplop kita. Tanya Bu, jangan langsung bilang makasih ya, gitu. Tanya, ini dari mana Pak? Dari mana? Ini uang apa? Tanya. Jangan-jangan ini uang korupsi. Jangan-jangan ini uang dari hasil yang lainnya. Tanya. Jangan cuma sekedar terima kasih, tapi tanya. Ini halal, haram, atau subhat. Tapi jangan ngomong, Pak ini halal apa enggak? Enggak. Tapi apa? Pak ini uang apa Pak? Kok tiba-tiba ibu dikasih, dari mana Pak dapatnya? Boleh. Saya awal-awal nikah, saya kasih tuh istri saya, nih Bun. Ditanya sama istri, ini uang apa Bi? Udah pakai aja. Uang apa? Pakai aja. Nih Bi, dibalikin sama istri saya. Minimal itu setiap amplop itu kurang lebih 5 jutaan Bu. Ketika dibalikin, istri saya ngomong apa? Jangan sekali-kali kasih bunda sama anak yang ada di dalam kandungan ini dari uang subhat, apalagi haram. Balikin Bi. Di kantong nih udah lama, sampai kantongnya itu sobek. Apa namanya? Amplopnya sobek. Saya mau balikin, malu, takut. Akhirnya saya balikin juga. Ketika saya balikin, saya dibilangin apa?
Dasar sok suci. Sudah dibalikin, istri saya bilang apa? Selesaikan Bi. Istri saya pulang ke Banjarnegara, cuma pilih terusin kerjaannya atau balik ke Banjarnegara. Dilema. Tinggalkan semua yang ada yang didapat dari uang-uang yang subhat dan haram. Start dari nol lagi. Berat. Sisa-sisa bukannya untung, buntung. Setahun jualan bangkrut Bu, nggak ada yang beli. Plus. Sedih apa enggak? Bukan sedih lagi, nangis. Yang ada apa? Cuma bisa duduk bersimpuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi sedih-sedihnya, ada yang ngajakin umroh. Itulah umroh pertama saya ketika saya lagi jatuh-jatuhnya. Lagi nggak punya duit, berangkat umroh dan bisa berangkatin ibu saya. Coba lihat. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Ya tetap enggak enak juga. Sedih. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih coba. Mulai sekarang nih kita punya sifat apa? Warah. Jangan cuma sekedar nerima, tapi kita tanya dari mana uangnya? Halal, haram, atau subhat? Kalau subhat gimana? Tinggalkan. Ya. Kasih lagi ke orang lain, berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan diambil, jangan dipaksain. Kalau dipaksain, kita harus terima resikonya. Anak susah diatur, suami sering marah-marah, kitanya emosian. Tuh. Dari darah yang mengalir, rezeki yang tidak baik. Maka mulai dari sekarang, bismillah, cari yang halal lagi, thayyiban. Ini yang kedua. Yang ketiga, di sini belum saya buat. Yang ketiga adalah berusaha memperbaiki diri, niat dan ibadah. Memperbaiki apa? Diri, niat dan ibadah. Perbaiki lagi niat kita. Innamal a'malu binniyah. Niat kita ngaji ini untuk apa? Niat kita ngaji ini untuk apa? Untuk Allah. Jangan sampai kita niat ngaji untuk dilihat sama orang. Kalau emang kita sudah hijrah, jangan balik lagi. Tawaran apapun jangan. Lagi bangkrut, lagi jatuh, masuk lubang, ditolong sama orang yang gak benar, jangan mau. Biarin aja di dalam lubang. Tapi kan di lubang gak enak Pak Ustadz, nikmatin aja. Itulah yang kami rasakan. Ayo Pak, 10 Pak, 5% aja Pak. 20 juga gak apa-apa, 6%. Ayo. Enggak mau. Kenapa? Karena dosa riba itu sangat ngeri banget. Yang teringan itu seperti berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Dan nanti kita akan mandi di pemandian air nanah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan tentang ruginya usaha kita. Jangan salahkan tentang bangkrutnya usaha kita. Yang salah pertama kali itu apa? Sumber awal dari usaha kita. Saya udah jual aset tapi nggak laku-laku, sehingga saya nggak bisa bayar utang karena saya ditipu. Jangan salahkan semuanya. Salahnya dari mana? Dari awal sumbernya. Apa yang bisa kita lakukan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbaiki sholatnya, perbaiki baca Qur'annya, infaknya diperbaiki, bismillah. Allah mengampuni, Allah bukakan jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Innamal a'malu binniyah. Dulu ada seorang sahabat Rasul, namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Seorang saudagar kaya raya, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ditinggalin semuanya, nggak dibawa kekayaannya di zaman-zaman jahiliyah.
Yang tadinya kaya hijrah jadi apa? Miskin. Start dari nol lagi. Sampai di kota Madinah, dia diketemukan oleh Sa'ad bin Rabi. Siapa? Sa'ad bin Rabi. Seorang saudagar kaya raya, punya segalanya. Kemudian Sa'ad bin Rabi ini menawarkan harta, setengah harta kekayaannya untuk Abdurrahman bin Auf. Dan nih, Man, saya punya rumah nih 2, yang satu buat kamu, satu buat saya. Ceritanya gitu. Saya punya mobil nih ada 4, 2 buat kamu, 2 buat saya. Sampai-sampai saya punya istri nih, setengah buat saya, setengah buat kamu. Lihat nih. Tapi bukan berarti dibagi, enggak. Tapi diceraikan dulu, baru dikasih. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Apakah menerimanya? Tidak. Tapi Abdurrahman bin Auf mendoakan Sa'ad bin Rabi ini. Semoga engkau tambah berkah. Cuma satu permintaan saya, bukan harta, bukan istri, tapi satu, tunjukkan di mana pasar. Apa? Tunjukkan di mana pasar. Ketika dia tahu di mana pasar, dia berusaha dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Allah jadikan, muliakan Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang kaya raya. Dia punya segalanya, bahkan dia juga mempunyai istri. Lihat, tawaran itu hadir ketika kita dalam kondisi apa? Jatuh terpuruk. Udahlah. Apalagi apa? Lagi jatuh terpuruk, tiba-tiba ada yang nongol. Siapa? Bang Tongol. Assalamualaikum. Lagi sedih ya? Saya solusinya. 1 juta, bayarnya 1.100.000. Gampang kan? Gak ada yang sulit. Ayo, gitu ya. Sekali kita sudah coba, berkali-kali kita akan ketagihan. Yang tadinya punya rumah, dalam waktu 3 tahun rumahnya udah hilang. Dan itu bukan 1, bukan 2. Setiap 2 pekan sekali saya kedatangan tamu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan satu kuncinya, lakukan 3 amalan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita, niat kita, ibadah kita mulai sekarang. Yang keempat, yang masih membutuhkan Allah, jaga lisan kita. Ini lisannya. Lisan. Jaga lisan kita, apalagi ngomongin tentang hal buruk keluarga kita. Kita tahu suami kita buruk, jangan diomongin. Kita tahu anak kita punya kekurangan, jangan diomongin. Kita tahu anak kita jelek, tapi jangan ngomong, nih anak saya jelek, gak bakal ganteng anak kita, Bu. Contoh ibu-ibu zaman dulu, contoh ibu-ibu kita. Anak baru lahir, karing, dijemur. Apa yang dikatakan oleh ibu-ibu kita? Cah bagus, anak cantik, anak ganteng, gitu ya. Tetangganya lewat, ganteng dari mana? Tetangganya lewat, cantik dari mana? Kok bisa sih dia berkata seperti itu? Karena dia melihat muka bapaknya. Cantik dari mana? Karena tetangganya melihat muka ibunya. Tapi seorang ibu dia yakin anaknya cantik, anaknya ganteng, anaknya sugih. Diomongin berkali-kali. Sampai akhirnya anaknya kaya raya. Menurut orang jelek, tapi ketika dia punya duit, langsung pakai glow-glowan. Glowing langsung. Mungkin gak terjadi? Mungkin. Yang tadinya jelek berubah jadi ganteng. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nih. Ya. Jadi
jaga lisan kita. Ternyata sekarang itu bukan hanya sekedar mulut yang bisa nyakitin, tapi jempol bisa nyakitin orang. Gara-gara jempol orang nangis, gara-gara jempol orang bahagia, gara-gara jempol juga orang gak mau ngeliat, gara-gara jempol juga dia pindah RT. Saya nggak mau tinggal di sini lagi. Tuh gara-gara dia. Gara-gara apa? Postingan kiriman. Ada nggak orang yang kayak begini? Wongnya teka. Bahkan sengaja dia kirim buat apa? Nyindir orang lain. Tuh lihat. Niatnya buat apa? Jelekin orang lain. Nih, ada postingan nih. Mudah-mudahan dia sadar nih, ya kan? Tapi niatnya apa? Nyinggung. Itu juga nggak boleh. Tapi semoga dia dapat petunjuk, itu boleh. Tapi kalau jelekin, gitu kan? Niatnya emang udah jelek, ini nih. Maka innamal a'malu binniyat. Gara-gara postingan. Maka ada istilah apa? Saring sebelum sharing. Jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Pastikan yang kita kirim benar dan manfaat. Apa? Yang kita kirim itu benar dan manfaat. Di sini kan ada ya grup akhlak bergerak. Ada nggak? Ada nggak kiriman-kiriman selain dari tentang pengajian? Ada nggak? Banyak. Kira-kira jenengan kesel apa buatan? Maka itu yang pertama itu pastikan kiriman itu adalah benar dan manfaat. Apa? Benar dan manfaat. Belum tentu yang benar itu manfaat dan belum tentu juga yang manfaat itu benar. Jadi pastikan yang kita kirim ini benar manfaat atau enggak. Kalau benar dan manfaat kirim. Tapi kalau enggak benar jangan kirim. Pagi-pagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata orangnya belum mati. Coba. Siapa tuh? Uangnya teka apa enggak tuh? Dikirim dulu, dicek dulu di Mbah Google, bener apa enggak ini? Ya kan? Benar, manfaat. Contoh, pemilihan. Dia adalah seorang calon bupati. Kemudian ngirim nih, coblos aku di grup pengajian. Ada manfaatnya apa enggak? Tapi bener enggak dia calon bupati? Bener. Tapi manfaat apa enggak? Enggak. Yang ada apa? Mudah-mudahan dia enggak jadi gitu. Kan gitu ya. Kayak orang anak muda naik motor tuh kebut-kebutan di gang. Boleh nggak naik motor? Boleh. Ngebut boleh nggak? Boleh. Tapi jangan di gang kecil. Banyak anak-anak, banyak kucing, kan gitu. Boleh nggak ngebut? Boleh di tempat balapan. Itu namanya apa? Bermanfaat. Benar, tapi belum tentu manfaat. Yang kedua, manfaat, terlihat manfaat, tapi belum tentu benar. Contoh, siapa yang mengirim hadis ini, dia akan mendapatkan pahala surga. Kirim ke 100 orang. Rawahu Bukhari. Wah. Kira-kira dikirim gak sama orang? Kirim tuh. Sar. Saya dapat, ya Allah kok sama semuanya. Siapa yang makan, gitu kan? Misalkan siapa yang makan roti, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di-share tuh. Siapa yang membahagiakan istrinya,
yang membawa jalan-jalan istrinya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dikirim tuh, sengaja dibikin status. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata dicari di Bukhari nggak ada. Terlihat manfaat apa enggak? Manfaat, masuk surga, ya kan? Siapa yang nggak mau? Tapi jebule nggak bener. Maka hati-hati kalau misalkan ada yang kiriman berupa hadis, ini bener apa enggak? Apa yang kita katakan, lakukan, semuanya dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Ya, maka hati-hati nih, siapa yang sering sarser, saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing, apalagi grup pengajian kirimannya apa? Jelek-jelekin orang lain. Jelekin Jokowi, jelekin Anies gitu kan? Udahlah. Kalau ada orang kayak gini, keluarin aja langsung Grab group. Ya kan? Kalau enggak, japri, Bu, pangapunten, jangan kirim lagi. Kali juga dia belum tahu. Kali juga wonge ora teka waktu ngaji sekarang, kan gitu. Jadinya nanti dikasih tahu. Kenapa? Penting sekali. Jangan sampai ada orang yang sakit hati. Penting sekali. Pangapunten sangat. Karena ini harus disampaikan. Menjaga lisan. Karena lisan ini bukan hanya omongan aja. Tangan ini omongan. Ngomong aja bisa nyakitin, apalagi tangan. Jangan ngomongin orang di update status. Jadi orang itu yang sabar. Dia ngomongnya buat siapa? Buat suaminya. Suaminya juga update status. Jadi istri itu jangan cerewet. Status yang kedua istrinya apa? Kalau istri nggak cerewet, anak nggak bakal bisa ngomong. Suaminya bikin status lagi. Oke lah kalau begitu. Ada nggak yang kayak gini? Curhat lewat status. Ngelihat status orang, dia bikin status lagi. Astagfirullah wa atubu ilah. Ini nih. Maka selanjutnya ya, yang terakhir adalah jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Apa? Jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Ini penting sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang paling baik di antara kita itu adalah orang yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk kita. Ya. Kalau emang gak ada manfaatnya, gak usah. Kayak apa? Ngomongin orang lain. Dulu di zaman Rasul itu, kan istrinya banyak ya. Salah satu istrinya itu ada yang mau ngomongin istrinya lain. Apa kata Rasul? Ketika ada orang yang ngomongin orang lain, apa katanya? Seandainya kalimat yang kamu ucapkan ini dimasukkan ke dalam lautan, maka lautan ini akan berubah menjadi bau busuk. Berapa liter air di lautan? Ucapannya cuma satu kalimat, tapi air di lautan menjadi apa? Busuk. Ya. Maka inilah tidak manfaatnya ngomongin orang lain. Apalagi kita lagi safar, Bu. Ngelihat ada orang di depan kita, kita ngomongin orang lain itu. Kan dia nggak dosa tuh sama kita. Ya kan? Dia nggak nyakitin kita.
Tapi kita malah ngomongin dia. Tuh, lihat tuh, ibu-ibu tuh. Sen kiri belok kanan. Dasar ibu-ibu. Padahal dia ibu-ibu juga. Emang kebiasaan nih ibu-ibu. Pernah loh saya nyetirin orang, dia ibu-ibu, dia ngomong tuh ibu-ibu. Saya cuma astagfirullah. Saya mau ngomongin takut salah gitu kan. Soalnya kenapa? Dia ngomongin sambil emosi. Saya tuh masih trauma ngomongin emak-emak, Bu. Ngomongin ibu-ibu. Saya dulu pernah pertama kali masuk Banjarnegara, di depan jajanan Banjarnegara itu, ya, jam 3:30 itu ada orang lagi mabok. Lah, kan saya kan lewat. Qadarullah, orang yang mabok ini perempuan. Dan dia tuh jalan deketin saya. Lah kan saya liatin supaya saya nggak nabrak. Tapi apa yang dibilang sama dia? Bahasanya itu, apa lo lihat-lihat? Apa ya? Apa kok deleng-deleng gitu ya? Tapi saya untungnya nggak paham saat itu. Saya pahamnya itu baru beberapa saat setelahnya. Ya, sambil dia ngeliatin saya, dia ngomong apa lo lihat-lihat gitu loh bahasanya tuh. Tapi saya, apa sih orang ini gitu loh, gitu kan? Lah kalau saya nggak ngelihat kan gimana gitu kan? Tapi dia marah-marah. Dan teman-temannya juga marahin saya, dan semuanya perempuan. Coba. Pakai baju putih, pakai gamis, untungnya pakai helm. Dia nggak tahu. Saya cuma bisa nangis dan doa, mudah-mudahan dia sadar. Qadarullah, besoknya alhamdulillah. Gara-garanya apa? Tempat karaoke masih ada. Doa terus sampai akhirnya tempat karaoke ketutup semuanya. Sekarang buka lagi. Kita doa mudah-mudahan ketutup lagi. Karena kita nggak ada yang tahu dari mana mulut kita, doa kita diijabah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ibadah kita jaga apa yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah akan memenuhi semua apa yang kita butuhkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, monggo disilakan. Waalaikumsalam. Ya. Kami seorang muslim memandikan jenazah orang Kristen. Qadarullah yang meninggal rumahnya di depan rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jawabannya boleh. Ya. Boleh. Jadi nggak dilarang. Ya. Kalau emang nggak ada lagi, ya, kalau emang nggak ada lagi dan kita yang dimintain tolong, ya nggak apa-apa, gitu ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang najis, ya. Jadi diperkenankan dalam bab muamalah, jadi diperbolehkan. Enggak. Boleh juga menerima dari uang-uang yang dari orang lain. Kita boleh menerimanya, ya, menerimanya. Jadi boleh seperti itu. Jadi tidak ada larangan dalam menerima santunan pemberian, gitu. Kecuali dia ngasih sesuatu yang haram. Jenengan mau akekahan ya, ya. Ntar saya potongin babi ya, itu boleh ntar. Ya. Kalau laki-laki berapa ekor? 2. Ntar saya potongin, ya. 2 babi, itu nggak boleh. Ya, itu yang tidak boleh kita terima, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ngasih hadiah buat kita, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalkan kita ragu, ya, maka kita ambil, kita kasih ke orang lain, seperti itu, ya. Misalkan dia ngasih nih ayam, tapi kita ragu,
Ya, ini takutnya ayamnya dipotongnya sama dipotong dengan pisau yang sama dia potong dengan. Kalau emang kita ragu, udah jangan sampai kita menghina makanannya. Ya, karena makanan ini adalah pemberian dari Allah, rezeki. Kemudian apa yang kita lakukan? Berikan kepada yang lain. Seperti itu. Ya. Dan pemberian dari orang lain dia tahu. Dulu Abu Bakar itu pernah menerima makanan dari salah satu temannya. Ketika dia sudah makan, kemudian dia tanya, ini makanan dari mana? Lihat nih, ini makanan dari mana? Ini makanan dari sisa tabunganku ketika dulu saya kumpulin dari uang judi. Apa? Dari uang judi? Iya. Ya sudah. Dia langsung ke belakang, dia langsung rogo-rogo ini. Apa namanya? Kenapa? Dia ini mempunyai sifat wara yang sangat tinggi. Jadi berusaha mengeluarkan makanan itu, jangan sampai makanan itu berubah menjadi apa? Daging. Enggak keluar-keluar. Sampai akhirnya dia minum yang banyak, ya, sampai kembung baru keluar. Semuanya keluar. Ini adalah sifat kehati-hatian. Ketika dia ragu, keluarkan, tinggalkan apapun keadaannya. Jadi seperti itu, Bu. Oke? Jadi kalau misalkan kita saya ragu, udah tinggalin. Jangan dikerjain. Karena sesuatu yang ragu itu mendekati sesuatu yang haram. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ya, Bu. Setiap manusia itu kan diberi ujian. Tapi kebanyakan kita kurang tawakal sama Allah. Untuk menentukan rasa tawakal itu harus seperti apa? Karena kiat-kiatnya agar kita tawakal sama Allah. Karena kebanyakan kita seringnya tawakal kepada manusia. Contoh, kadang kita punya angsuran gitu. Terus kita waktu itu ada uang aku itu akhirnya bila kita pinjam siapa ya? Siapa yang bisa kita pinjam uang? Kan pada jual yang berbeda itu kan salah besar jual karena itu sama ketawa ke manusia ini. Apa yang harus dilakukan saat ujian itu datang agar kita bisa tawarkan sama Allah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu, setiap orang itu punya masalah. Nih masalah datang nih, semua orang punya masalah. Tapi masalah ini akan berbeda ketika dia menerimanya. Yang pertama, masalah ini akan berubah menjadi ujian. Yang kedua, masalah ini akan berubah menjadi azab. Kalau dia bersyukur, nerimo masalah yang ada di dalam kehidupannya, dia jawab soal-soalnya, maka dia akan naik kelas. Inilah dinamakan apa? Ujian. Dia nggak ngelanggar lagi, itu ujian. Tapi kalau dia sudah mulai ngelanggar lagi, dia kufur, dia ngeluh, ini akan menjadi apa? Azab. Dan azab itu rasanya apa? Pedih, sakit. Kalau emang kita sudah punya nih, dalam keadaan kita kepepet, nggak punya apa-apa. Saya kan pernah ya ngasih tahu tentang apa? The power of kepepet. Kalau emang udah nggak punya, ya udah, mau diapain lagi? Jangan sampai menjadi orang munafik. Pura-pura ada padahal nggak ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, mau gimana lagi? Cuma ada dua. Sabar, sholat.
Jadi ketika dia lagi punya masalah, sabar, habis itu apa? Bawa sholat. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sabar dulu. Nggak cukup dengan sabar apa? Dia ke kamar mandi, ambil wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat hajat. Habis itu gunakan kekuatan kepepet. Apa? Doa. Ya Allah, ya Allah. Allah kan jawab tuh. Ketika kita ngomong, ya Allah, apa jawaban Allah? Iya, ada apa? Ya Allah, iya, ada apa? Ya Allah, iya, ada apa? Ada apa? Udah tahu kan? Udah. Terus kepriwe ya Allah gitu. Tenang aja. Tenang aja. Sampai akhirnya nih kita ngomong sama Allah, tiba-tiba itu tenang. Semua keluh kesah kita omongin ke Allah. Ya Allah, udah tanggal 31 ya Allah. Emang iya? Entar sore jam 4 ya Allah. Emang Ustadz udah ngalamin? Saya nggak ngalamin, tapi saya sering di SMS. Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz? 1 juta aja Pak Ustadz. Tanggal 28, 29, 30, itu udah pasti tuh. Kan lagi kepepet nih. Ya sudah. Maka kalau ada orang kayak gini, jangan dipinjemin. Kenapa? Tuman. Yang kedua, dia akan syirik. Dia akan mintanya sama manusia. Terus gimana? Ya udah. Sekarang jam berapa? 11.42. Dari jam 16 masih berapa jam lagi? 4 jam lagi, kan gitu ya? Mungkin nggak tiba-tiba kita dapat rezeki? Mungkin. Mungkin loh. Mungkin nggak? Mungkin. Saya kasih tahu nih, ini kisah nyata. Kisah nyata. Uangnya teka nggak? Nggak ada ya? Kalau ada orangnya saya bawa ke sini. Ambu mana ambu? Ambu ada. Tapi bukan ambu. Nih, ambu nih. Anaknya ambu. Kisah nyata. Namanya siapa, Bu? Ais. Berapa utangnya, Bu? 100? Lunas apa enggak, Bu? Gimana caranya lunasnya, Bu? Tiba-tiba dia ini udah pertama dia 40 hari. Habis itu apa? 40 harinya udah dikerjain. Selesai enggak utangnya? Enggak selesai. Dilanjutin lagi tuh. Dilanjutin lagi. Qadarullah, bapak angkatnya meninggal. Ya, Bu ya? Bapak angkatnya meninggal. Setelah bapak angkatnya meninggal, dia dapat warisan. Coba. Padahal kan bapak angkat nggak mungkin dia dapat warisan. Kalau dia tahu bapak angkatnya ini bakal ngasih warisan, dari pertama dia nggak usah ngerjain 40 hari. Terus apa yang dia kerjain? Angkat tangan, ya Allah cepet matiin bapak saya ya Allah. Kan orang yang punya utang kan dia bingung kan? Dia ingin cepet selesai masalahnya kan? Apa saja di jalan ditempuh. Ya kan? Dan itu banyak kejadiannya di mana? Tuh di rumahnya Ambu. Udah berapa orang, Bu, yang selesai masalahnya kayak gini? Ada nggak 2 orang atau lebih? Lebih. Jadi kalau mau tinggal coba di rumah Ambu 40 hari aja. Kerjaannya apa? Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Dia punya utang berapa, Bu, tadi, Bu? 130 juta dan dia nggak kerja, Bu. Secara logika kerjaannya cuma apa? Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Coba. Selesai masalahnya, buktinya selesai itu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun.
Unlogiknya Allah itu loh. Saya ngumpulin duit nih. Buat apa? Buat beli mobil. Duit dikumpulin, mobil gak kebeli. Habis mulu. Pas lagi gak punya duit, mobilnya datang. Tuh mobil itu yang saya bawa. Ada orang ngasih. Ini Pak Ustadz, buat Pak Ustadz, coba. Motor iya, mobil iya. Tapi kan jenengan gak tahu apa? The power of kepepet saya. Jenengan kan gak tahu sedihnya kami. Tanggal 27 Ramadan, mobil Pajero saya ada di sebelah Hotel Garuda. Panas jebu jeruk. Mobil Carry tahun 88. Mobil itu sekarang ada di rumahnya Ambu. Itu kalau dinyalain, dimatiin, nggak hidup lagi. Saya beli minuman, qadarullah saya matiin. Pas minumannya ada buat buka puasa, dinyalain susah, diketok-ketok biasanya nyala, ini diketok-ketok nggak nyala. Anak saya di belakang, Bi, panas Bi, bentar ya nak. Bi, cepet Bi, udah panas nih Bi, udah gucup. Habis itu saya udah nggak punya apa-apa lagi. Deh, sini semuanya. Anak satu di sebelah kiri, istri di belakang, anak dua di belakang. Kami berlima di dalam mobil. Ini di tengah-tengah itu kan ada mesinnya. Mesinnya kami buka. Habis itu, yuk semua angkat tangan. Ikuti Abi. Baca istighfar semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ikuti Abi. Ya Allah, kasih kami mobil ya Allah yang ada AC-nya. Jangan lama-lama ya Allah. Amin. Netes air mata kami, Bu. Netes air mata kami saat itu. Saya yakin hari itu saya bisa. Allah bakal kasih tanggal 27 Ramadan. Entar malam kita itikaf semuanya ya. Saya bilang, itikaf satu suara. Apa? Dapat mobil. Supaya apa? Bisa mudik ke Bekasi. Karena saat itu lagi corona, nggak boleh mudik pakai angkutan umum kecuali punya angkutan sendiri. Alhamdulillah Bu, besoknya tetap mobilnya mogok. Sampai Lebaran mobilnya nggak datang. Pada hari hanya di mana hari itu kami harus pergi ke Bekasi, mobilnya datang. Sekalian ongkos buat mudiknya ada komplit. Apa kata orangnya? Kalau mobil ini ntar rusak Pak Ustadz, jangan dibawa ke bengkel. Nanti bawa aja ke tempat kami. Selesai. Coba. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun. Bismillah. Kalau kita udah tinggalin jangan balik lagi. Kalau kita udah tinggalin jangan balik lagi. Kerjain aja, istiqomahin aja, dawamin aja. Bismillah. Ntar nih pulang, coba deh sekali-kali sholat bareng nih di sini. Ya, yang jadi imam siapa? Ambu jadi imam di sini. Sholat bareng di sini. Habis itu doa bareng deh tuh. Ya kan? Belum kita keluar dari sini, kita sholat dulu di sini. Doa bareng. Bismillah. Apa hajatnya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Hijriah nih, masih pertengahan bulan Muharram. Bismillah, kita awali dengan kebaikan. Berubah kita hidup kita, Bu. Ya, yang utama apa? Tenang. Hidup itu yang utama apa? Tenang. Ya kan? Tenang, banyak duit, insya Allah bahagia, Bu. Ya kan? Tapi kan ada orang yang banyak duit tapi dia nggak tenang, bener nggak? Jadi yang pertama yang diinginkan apa? Tenang atau banyak duit? Tenang dulu. Tenang dulu. Maka doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan bulan ini kita dapat ketenangan dan uang 25 juta. Senang apa enggak? Mau apa enggak? Doanya kayak gitu.
Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Maka orang yang beriman, orang yang sering ngaji, yakinnya harus pasti. Yakinnya harus pasti. Tiba-tiba pas pulang, sedih lagi nih kita, langsung sebut Allah. Buntu pikiran kita, sebut apa? Ya Fattah. Bingung kita nih, gelap, ya Fattah. Maka ada doanya itu apa? Ya Allah, ya Fattah, ya Rozak, ya Muhawwilal Ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Itu. Jadi saat itu ketika mobil ini mau dikasih tuh, saya ditelepon tuh sama orangnya. Pak Ustadz sukanya mobil apa? Gitu. Saya udah ngomong sama istri, Bun, mau mobil apa ini Bun? Gitu. Tapi istri saya nggak paham dia kode-kode saya. Akhirnya saya jawab, apa aja Pak? Gitu. Coba kalau saya ngomong Alphard Pak, kan gitu. Tapi yang ada AC-nya Pak Ustadz ya, iya ada AC-nya. Dan mobil ini bersamaan keinginan kami saat itu Geria Amanah ingin punya mobil. Dan Ambu ngiriminnya apa? Angkot. Dan saya ngomong, Bu, besok tahun depan kita punya angkot ya. Dikirimin lagi sama Ambu. Pak Ustadz, nih mobilnya Pak Ustadz. Tapi qadarullah tiba-tiba dapat mobil sama percis plek ketiplek. Coba, kami menangis di mana Bu? Ketika Ambu bawa anak-anaknya pakai mobil pick up punya Glor, saya di belakang pakai motor, langsung netes air mata. Ya Allah, tuh anak-anak tiap malam jalan ngaji dari mana ke mana. Ya Allah, Engkau ridho ya Allah. Nangis saya Bu. Sama nangisnya ketika kita dimarahin sholat di masjid Bu. Ambu dimarahin, saya dimarahin. Saya telepon Ambu, Bu dimarahin. Iya dimarahin, sama-sama. Nangis kami. Cuma satu doanya, mudah-mudahan tahun depan kita punya masjid. 1 tahun kita punya masjid ya Bu. 1 tahun kita punya masjid. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun. Bismillah. Suami kita hari ini sulit dibangunin, bismillah, semoga suami kita jadi orang yang soleh dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini puasa, nanti sebelum buka puasa doa. Sebelum buka puasa doa. Dan jangan lupa doa ini kita semua yang hadir hari ini. Semoga hidup kita berkah, rezekinya kata. Semoga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh solehah, dan kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ngaji, semakin yakin kita. Semakin banyak ngaji, iman kita bertambah. Dan semakin banyak ngaji, semakin kita memperbaiki diri, sampai akhirnya Allah yang maha baik mengambil kita dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khatimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti doanya ba'da sholat zuhur ya. Doanya ba'da sholat zuhur. Nanti Ambu yang jadi imam. Bisa Bu ya jadi imam Bu? Ya, nanti Ambu jadi imam, nanti doanya bareng-bareng ya. Semuanya aminin. Ambu dalam keadaan puasa hari ini, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu bersama sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.